Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Gusniati. Saya dari Keperawatan 6A dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bagian bab satunya, yaitu tentang hubungan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Tapan tahun 2021. Yaitu latar belakang, diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kadar glukosa dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Kadar glukosa dalam darah setiap hari bervariasi. Kadar gula darah akan meningkat setelah makan dan kembali normal. Dalam waktu 2 jam, kadar glukosa normal pada pagi hari yaitu 70 sampai 110 mg per dl darah. Kadar gula darah normal biasanya kurang dari 120 sampai dengan 140 mg per dl pada jam 2 setelah makan atau minum cairan mengandung karbohidrat. Data WHO diperkirakan penderita diabetes mellitus di seluruh dunia pada tahun 2019 adalah sebanyak 415 jiwa. Di antara penderita diabetes mellitus tersebut terdapat di Amerika Utara dan Karibia sebanyak 44,3 juta jiwa, dan di Eropa yaitu 58,9 juta jiwa, Amerika Selatan dan Tengah yaitu 29,6 juta jiwa, di Afrika yaitu 14,2 juta jiwa, Pasifik Barat yaitu 153,4 juta jiwa, dan Timur Tengah dan Afrika Utara sebanyak 35,4 jiwa. Di Sumatera Barat, prevalensi penduduk usia lebih 15 tahun yang pernah didiagnosa oleh dokter adalah sebanyak 1,3% penduduk yang menunjukkan gejala sering lapar dan sering haus, sering buang air kecil dengan jumlah banyak, berat badan turun 0,5%, dan gangguan tidur dapat mempengaruhi terjadinya resistensi insulin dan penyakit diabetes mellitus tipe 2, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, gangguan tidur dipengaruhi terjadinya resistensi insulin terkait dengan adanya gangguan pada komponen peraturan glukosa, sedangkan secara tidak langsung hubungan dengan perubahan nafsu makan yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya berat badan dan obesitas, di mana obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya resistensi insulin dan diabetes mellitus. Para ahli Tari Horan pada tahun 2015 bahwa kehilangan tidur dapat mempengaruhi keterlibatan hormon pada pengaturan nafsu makan. Setelah terjadinya perbatasan tidur, kadar leptin yang merupakan faktor yang membuat seseorang menjadi kenyang menurun, dan kadar ghrelin yang merupakan stimulasi nafsu makan menjadi meningkat. Berdasarkan survei awal yang diambil pada pasien DM tipe 2 yang menjalani rawat inap di Puskesmas Tapan pada tahun 2019 sebanyak 254 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 189 orang, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 252. Berdasarkan data ini terlihat bahwa 2 tahun terakhir penderita DM cenderung meningkat lebih cepat. Hal ini akan menjadi turun atau lebih meningkat lagi jika tidak diketahui masalah penyebabnya dapat dialami warga Tapan. Hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Tapan dengan ilmu pasien DM tipe 2 didapatkan bahwa dari 5 pasien tersebut, 1 orang melakukan aktivitas fisik berat, 1 orang melakukan aktivitas fisik sedang, dan 3 orang melakukan aktivitas fisik ringan. Kelima pasien tersebut juga dapat 2 orang yang berkualitas tidurnya baik dan 3 orang kualitas tidurnya buruk. Data ini merupakan bahwa sebagian besar kualitas tidurnya buruk sehingga dapat menyebabkan kontrol gula darah yang buruk dan dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, serta menurunkan kualitas hidup penderita DM tipe 2. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Tapan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 pada puskesmas Tapan. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kombinasi perawat dan asuhan keperawatan medikal bedah, khususnya dalam memberikan edukasi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dan mengontrol gula darah secara teratur untuk mencegah komplikasi. Dilakukan wawancara pada beberapa pasien, sebagian pasien mengatakan bahwasanya mereka memiliki riwayat penyakit gula darah yang tinggi, dan hal ini disebabkan karena sebagian pasien jarang melakukan pola hidup sehat dan jarang melakukan olahraga, dan sebagian pasien sudah ketergantungan oleh obat tidur. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu hubungan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. B yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada peneliti ini adalah bagaimanakah hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. Yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Sebagian pokok masalah yang dirumuskan di atas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. Yang bagian 2 yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus bagian A-nya yaitu diketahui gambaran kualitas tidur pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. Bagian B-nya yaitu diketahui kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan tahun 2021. Bagian C yaitu diketahui hubungan kualitas tidur pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. D yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu secara teoritis. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembangunan teori keilmuan klinis keperawatan kepada khususnya serta sebagian rujukan bagi peneliti berikut tentang permasalahan klinis lainnya. Yang bagian 2 yaitu secara praktis. Hal ini sebagai pemasukan bagi perawat, terapis maupun psikologi dalam pengembangan praktik keilmuan di bidang keperawatan. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Sebagai sarana belajar dapat berkembang ilmu pengetahuan perawat untuk penatasanan pasien DM berulang serta memberikan pengalaman khususnya peneliti terkait penatalaksanaan pasien berulang. Bagian 4-nya yaitu bagi puskesmas Tapan. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dasar bagi seluruh puskesmas Tapan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan SDM keperawatan pasien diabetes mellitus 2 dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan intervensi untuk meningkatkan pengetahuan perawat. 5 yaitu bagi pasien. Menerbitkan informasi penting antara melaksanakan perawat untuk pasien yang berulang bagi institusi pendidikan sebagai tambahan referensi tentang penatalaksanaan pasien diabetes mellitus. Bagian E yaitu ruang lingkup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian correlation dengan pendekatan cross-seksional untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. Penelitian ini akan dilakukan di seluruh wilayah Tapan pada bulan Juli pada tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang ada di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021 dengan jumlah pasien 100 orang responden. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Tapan pada tahun 2021. Yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Wardekop Bukit Tinggi di wilayah puskesmas Tapan. Dari data peneliti dapat menggali, menganalisa, dan menjelaskan pengalaman yang nyata secara luas dan mendalam. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proportive sampling. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan kuesioner
Blood Quality Index atau PSQI dan lembar observasi glukosa darah. Demikianlah video hasil proposal bab 1 saya tentang hubungan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Tapan pada tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.